Sebenarnya ada nggak sih Mbak kira-kira bentuk pengeluaran apa aja sih yang harus atau perlu kita antisipasi dalam hidup kita di keluarga? Oke, ngomong antisipasi ini kan banyak banget ya Mbak. Antisipasinya pasti atas hal-hal yang tidak terduga. Karena kalau memang itu dikeluarkan secara rutin, kita pasti udah ada budgetnya ya, udah bikin anggaran ya. Tapi kalau misalnya yang tidak terduga, ya tiba-tiba misalnya nih lagi musim hujan kayak gini, tiba-tiba plafon rumah bocor gitu kan, mesti benerin. Belum lagi kalau yang pakai kalsi board atau gypsum gitu kan harus gantinya semua gitu, nggak bisa kayak triplek cuman sekotak, berarti duit yang dikeluarin bakal gede. Nah, jadi kita tuh penting banget menyisihkan yang namanya dana darurat. Itu wajib banget. Untuk apa? Untuk mengantisipasi supaya kalau ada kejadian kayak gitu kita nggak perlu ngutang gitu. Kita udah punya dana simpanan yang bisa kita pakai. Nah, biasanya kan kalau dalam kepepet gitu akhirnya jurusnya pakai kartu kredit gitu ya, gesek tunai atau pinjam ke teman gitu kan. Nah, padahal kalau kayak gitu mesti tetap harus dibalikin gitu. Butuh nanti pada saat kita bayar. Nah, ini duitnya dari mana lagi? Nah, biasanya kebingungannya emak-emak tuh kayak gitu tuh Mbak Mayan. Karena nggak prepare dana darurat. Jadi dana darurat bisa untuk mengantisipasi itu. Betul, karena kadang di rumah itu kan sering tiba-tiba kerannya rusak, sanyonya mampet gitu. Kalau nggak bisa mandi kan serumah gitu. Jadi harus beli. Nah, harga sanyo kan nggak murah gitu. Jadi itulah yang mesti kita prepare. Betul banget. Terus ada lagi nih Mbak, kalau dari aku nih yang perlu di-prepare itu adalah diskon sama promo belanja. Kalau kita mau belanja, nah sebenarnya boleh nggak sih Mbak kita tuh manfaatin diskon atau emang ya udah kita belanja mumpung ada diskon kayak gitu tuh boleh nggak sih Mbak sebenarnya? Boleh banget gitu ya. Apalagi perempuan kalau lihat diskon itu yang tadinya nggak perlu jadi perlu gitu ya. Yang tadinya nggak kepengen kebeli jadi kebeli. Nah, untuk kalau kita ngelihat diskon, itu sebaiknya kita tuh cek lagi apakah barang yang diskonan tadi itu memang barang yang kita butuhkan atau cuman barang yang kita inginkan. Nah, kalau memang barang itu memang barang yang kita butuhkan, kita butuh banget, dan itu ada diskon, ya beli aja gitu, mumpung diskon kan gitu. Tapi kalau kita tuh nggak butuh, cuman kepengen gitu kan, cuman pengen, aduh lagi diskon nih, ntar sayang loh. Sering nggak sih kita pas lewat gitu tahu-tahu ada yang bilang, sebenarnya lipstiknya masih ada sih di rumah, belum butuh ya, tapi lagi diskon. Expired masih lama nggak Mbak gitu, lumayan deh beli waktu diskon ntar disimpan gitu. Atau beli parfum atau apa sih cewek-cewek tuh sukanya gitu kan. Alat masak juga mama-mama tuh diskon panci gitu kan. Wah, heboh banget gitu, harga jutaan tuh kayak mumpung loh, biasanya sekian juta sekarang tinggal segini tuh kayak mumpung. Nah, sering sekali kita tuh jadi akhirnya coba Mbak Mayang lihat deh, pernah nggak cek di rumahnya ada nggak barang-barang gitu ya yang ternyata yang habis dibeli itu masih belum kepake, malah masih ada tag labelnya. Sejujurnya ada Mbak. Nah, itulah kadang keinginan gitu ya. Jadi boleh belanja diskon, boleh, cuma balik lagi barang-barang itu sebenarnya kebutuhan atau keinginan sih gitu. Jadi setiap kali kita mau beli itu meskipun ada barang diskon ya, teman-teman boleh pegang barangnya, terus dari harga misalnya 500.000 jadi 100.000. Aduh, lumayan banget nih gitu ya. Coba tanyakan pada diri sendiri sambil barangnya dipegang gitu ya. Apakah aku butuh barang ini ya saat ini? Tuh. Jawabnya iya atau enggak, butuh enggak gitu. Oke, yang kedua, kalau misalnya aku nggak beli sekarang, apa sih yang akan terjadi? Gitu ya. Saya sering bercandain teman saya gini, itu barang kan kamu udah punya. Oke, aku nanya, itu kamu kalau beli itu efeknya apa? Masih bisa nafas nggak? Masih bisa makan nggak gitu ya? Kalau nggak beli barang itu gitu kan. Jadi kalau aku nggak beli sekarang, apa ya efeknya gitu? Kita pikirin lagi. Terus ada nggak ya yang jadi penggantinya, ada nggak ya? Kita pikir, oke, lagi diskon. Ada di rumah masih ada nggak ya?
barang pengganti dari yang kita lihat. Karena kalau diskon itu semua yang nggak bagus jadi nampak bagus, yang nggak butuh jadi nampak butuh gitu. Iya. Jadi ngatur keuangan, itu tadi tanyain berapa anggarannya, saya bilangnya tergantung kebutuhan. Sebenarnya ngatur keuangan itu harus pakai hati gitu ya. Pakai hati. Gimana? Satu, hati-hati. Pas banget berarti perempuan kan ya Mbak ya? Perempuan kan pakai hati gitu ya. Yang pertama adalah hati-hati kalau pas terima income. Yang kedua, hati-hati kalau pas belanja. Yang ketiga, hati-hati kalau pas lihat diskonan. Yang keempat, hati-hati memilih instrumen investasi. Karena baru dengar-dengar sebentar-sebentar tentang instrumen investasi, pengen gedein duitnya, akhirnya kita salah langkah. Nah, seperti itu.